Gawat, wahai Pak Presiden, dana FPI diusik PPATK. Bahkan, rekening untuk kemanusiaan diblokir. Wahai Bapak Presiden, apakah dana tersebut akan disalurkan ke wakaf uang yang hendak dikelola pemerintah? Wahai Pak Jokowi, kan banyak uang dari sitaan yang korupsi. Kemana uangnya? Dan ada 11.000 triliun di kantong saya. Apakah itu sudah digunakan? Wahai Bapak Presiden, Kota Amal Masjid dicurigai membiayai terorisme. Tapi di sisi lain, negara menyasar dana wakaf untuk biayai infrastruktur. Ini sungguh sikap yang ambigu. Islam fobia digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan merayu dan memanfaatkan dana umat, wakaf, dan dana haji, ini kontradiktif sekali. Wahai Bapak Jokowi, angka korupsi sangat fantastis. Kenapa tidak diambil saja harta para koruptor untuk menutupi kekurangan anggaran? Sekali lagi, para koruptor itu dimiskinkan saja. Jangan hanya uang rakyat miskin saja yang dikorupsi. Wahai Bapak Presiden, dari dana wakaf mungkin akan menghimpun dana 1 triliun. Tetapi yang dirampok nilainya mencapai 43 triliun lebih. Seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dana bansos, dan lain sebagainya. Sangat tidak masuk di akal. Di tengah korupsi menggila, rezim mencari dana 1 triliun atas nama dana wakaf. Rusak sekali. Wahai Bapak Presiden, kenapa khilafah disuruh minggat, jihad disuruh dihapus, cingkrang dinyinyiri, cadar dibuli, dituduh radikal, dituding ekstremis, dilabeli teroris. Tapi giliran dana milik umat malah ngiler. Bahkan kini umroh pemerintah bakal bikin rekening penampung dananya. Apalagi merayu dana umat, tapi punya peliharaan seperti Abu Janda. Ini kata Abu Janda di Twitter. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Wahai rezim, harusnya malulah berharap wakaf atau apapun itu. Kecuali buktikan Permadi ini salah dan menyeretnya ke bui. Oleh karena itu, wahai Bapak Jokowi, jika negara tidak ada duit, sebaiknya sita harta koruptor Jiwasraya, Asabri, BPJS, Bansos, dan harta koruptor lainnya yang bernilai triliunan rupiah itu. Itu baru namanya keren. Oleh karena itu, bukan tanpa sebab jika Menteri BUMN Erick Thohir kini menjabat Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, yang antara lain bertekad membangun lembaga keuangan syariah hingga pedesaan. Karena potensi aset wakaf Indonesia sekitar 2.000 triliun dan sekitar 188 triliun rupiah dalam bentuk uang. Pemerintah berharap bisa mendongkrak jumlah wakaf. Uang itu lebih banyak lagi yang kelak akan dikelola antara lain oleh Bank Syariah Indonesia, BUMN yang akan diresmikan Februari nanti. Tak berhenti di bank besar skala nasional. Salah satu program nyata dari gerakan nasional ini adalah memperluas kanal penerimaan wakaf uang, yakni perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah hingga pedesaan. Mereka harus menyebar merata untuk melayani masyarakat yang ingin berwakaf di seluruh Indonesia. Itu kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jadi, apa salahnya?
Bagaimana pemerintah tidak ngiler? Satu bank syariah kecil saja di Provinsi Gorontalo, Sulawesi, misalnya, bisa mengelola dana dari 1.000 masjid. Menambal APBN, wakaf dalam bentuk uang, memang lebih diminati oleh pemerintah karena bisa dimainkan di pasar saham dan obligasi syariah atau sukuk. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyiapkan instrumennya, yakni Cash Wakaf Link Sukuk, CWLS. Di samping penerbitan sukuk negara yang sudah berlangsung lebih lama, obligasi dipakai untuk mendanai proyek negara. Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini akan ada proyek pemerintah di 11 kementerian yang dibiayai melalui instrumen surat berharga syariah negara, sukuk negara, senilai 2,7 triliun rupiah. Luki Alfirman, seorang dirjen di Kementerian Keuangan, secara terus terang mengatakan, sukuk wakaf juga akan digunakan untuk pembiayaan APBN, meringankan beban fiskal untuk program-program sosial. Oleh karena itu, hati-hati, investasi beracun, surat utang atau sukuk juga bisa diterbitkan oleh perusahaan swasta. Ekonom Budi Hikmat yang banyak mengamati bursa saham dan obligasi mengatakan bahwa pasar syariah tumbuh stabil dan tahan goncangan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan di kala pandemi, sukuk atau obligasi syariah menjadi juga makin diminati oleh kalangan swasta atau korporasi. Ada lebih dari 30 triliun lebih sukuk baru tahun ini, katanya. Sudah luas diketahui bahwa bank-bank syariah juga mendanai perusahaan-perusahaan swasta besar. Dan kasus bank muamalat perlu menjadi catatan khusus. Ketimbang memberi kredit usaha kecil yang banyak dibutuhkan umat Islam, bank syariah pertama itu lebih mengutamakan memberi kredit kepada perusahaan besar, produsen sawit, dan pertambangan yang merusak lingkungan. Lebih buruk lagi, muamalat terancam kolaps ketika kredit perusahaan-perusahaan besar tadi banyak macet, menghisap sumber daya langka di pedesaan. Singkat kata, potensi ekonomi umat Islam, khususnya dari wakaf, sangat besar. Tapi, dengan ekosistem perbankan dan keuangan syariah model pemerintah kini, dana umat Islam akan lebih banyak mengalir ke atas, mengisap sumber daya dari bawah, termasuk dari petani dan nelayan di desa-desa yang ingin berwakaf hanya karena memenuhi ajaran agama. Pengalaman yang sudah-sudah menunjukkan dana itu akan lebih banyak dipakai untuk membiayai proyek pemerintah dan perusahaan besar ketimbang membiayai proyek tanam cabai, ternak kambing, atau kolam lele yang bisa memberdayakan ekonomi di pedesaan. Sudah lama pemerintah memperkenalkan kredit usaha kecil dan rakyat KUR lewat perbankan, tapi serapannya sangat kecil. Ada beberapa faktor. Salah satunya, bank tak mau ribet, lebih baik mengurus 1-2 debitur besar daripada kredit retail eceran. Mereka cenderung memberi syarat ketat dan formal yang mustahil dipenuhi oleh petani dan nelayan di pedesaan. Bahkan, jika ada itikat untuk mengucurkan kredit kecil, tidak mudah pula dilakukan. Seorang teman pengelola dana wakaf tingkat kabupaten pernah mengeluh, mereka kelebihan dana yang tak bisa disalurkan karena tidak ada pendamping petani yang bisa menjamin usaha tani mereka lancar sehingga bisa mengembalikan uang. Jika pemerintah ingin serius memberdayakan ekonomi rakyat pedesaan, langkah yang harus dilakukan adalah membantu petani dan nelayan berorganisasi, membangun koperasi agar mereka berjamaah secara ekonomi, termasuk memanfaatkan dana yang mereka punya. Bahkan justru melakukan korporatisasi yang industrialisasi keuangan syariah yang malah menghisap sumber daya mereka yang terbatas. Bagaimana menurut pendapat Anda?